Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sehat dan hebat. Jumpa lagi di channel MF TV. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Tuliskan apa yang kalian pahami dari bacaan di atas pada tempat yang tersedia. Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Ceritakan hasilnya di depan teman-teman dan gurumu. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama ya. Saya beri contoh anak-anak. Air merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Sekarang, penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Kita lanjutkan materinya. Kamu sudah mengetahui bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif. Air milik sama meskipun tinggal di tempat berbeda. Namun bumi kita satu. Kita semua tinggal di bumi yang sama. Kita semua harus menjaga bumi kita. Kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut. Nah, terlihat pada gambar rusa dan ayam sedang minum air. Nah, maka kewajiban kita adalah kita harus menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi, yaitu salah satunya adalah air. Kegiatan membersihkan lingkungan sekitar, kewajiban yang harus aku lakukan adalah ikut bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar. Selanjutnya, kegiatan membersihkan lingkungan rumah, kewajiban yang harus aku lakukan adalah ikut membantu membersihkan lingkungan rumah. Gambar selanjutnya, kegiatan penebangan hutan secara liar, kewajiban yang harus aku lakukan adalah ikut menjaga kelestarian hutan dengan melakukan penghijauan. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang kelima. Briket pengganti BBM. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Alat dan bahan
Batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji, kanji, potongan bambu atau pipa paralon, setinggi 7-10 cm untuk cetakan, kemudian korek api. Itu bahan dan alatnya ya anak-anak. Kita lanjutkan cara kerjanya. Yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa, tempurung kelapa. Yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Kemudian bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk. Arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Yang ketujuh, tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung dari tidaknya sinar matahari. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Baiklah anak-anak, kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, sebutkan fungsi briket. Nah, jawabannya fungsi briket adalah sebagai pengganti bahan bakar minyak. Yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Alat dan bahannya yaitu batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji, kanji, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, dan korek api. Selanjutnya, nomor yang 3. Jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak atau BBM. Nah, jawabannya, kelebihan briket dari bahan bakar minyak antara lain, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Kita lanjutkan yang keempat, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Nah, berikut jawabannya. Briket dapat dijadikan energi alternatif karena dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Yang kelima, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Jawabannya, briket dapat mengurangi sampah karena briket terbuat dari bahan-bahan sisa seperti serbuk gergaji dan tempurung kelapa. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Diskusikan bersama temanmu, tuliskan dan sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama hasil diskusinya ya. Gunakan botol minum yang dapat dipakai berulang. Membeli kemasan isi ulang untuk deterjen, sampo, sabun, atau kecap daripada selalu membeli kemasan yang baru setiap kali habis. Kemudian, gunakan kotak bekal untuk membawa makanan ke sekolah. Kurangi makanan yang menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus. Membuang kertas jika kedua halaman sudah terisi. Itu jawabannya ya. Kita lanjutkan. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Selesaikan masalah berikut. Kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Nah, ini jawabannya sebagai berikut.
14.30 ditambah 2 jam. Jadi hasilnya adalah 30 tambah 0 sama dengan 30, 14 ditambah 2 sama dengan 16 ya. Jadi berikat akan habis pada pukul 16.30. Yang kedua, Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Ya. Kita jawab bersama-sama, 1 briket itu 2 jam, berarti kalau 2 briket 4 jam. Dan memasaknya Udin pukul berapa tadi? Ya, pukul 10. Jadi ditambah dengan 4. 10 ditambah 4 sama dengan 14.00 ya. Jadi briket akan habis pada pukul 14.00 ya, jam 2 siang. Yang ketiga, kelompok Edo terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Nah, kita jawab bersama-sama. 5 kali 1 jam, berarti 5 jam. Jadi briket kelompok tersebut dapat digunakan selama 5 jam. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, pembelajaran yang ke-6. Biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam 2 cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. Nah, kita jawab bersama-sama saja ya. Yang pertama, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Nah, alasannya biogas dapat dijadikan sebagai energi alternatif karena sumber daya yang tidak terbatas, karena biogas dihasilkan dari reaksi gas metan yang berasal dari kotoran binatang. Yang kedua, harga yang lebih terjangkau sehingga memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Soal yang kedua, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Energi biogas termasuk ramah lingkungan karena terbuat dari bahan dasar kotoran ternak dan aneka limbah yang diolah demikian rupa. Seperti limbah peternakan, limbah pertanian, limbah perairan, limbah industri, dan sampah organik. Soal yang ketiga, berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Jawabannya, lebih ramah lingkungan, proses penggunaan tidak mengeluarkan asap. Yang keempat, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Jawabannya, karena memerlukan biaya tinggi untuk peralatan instalasi biogas. Yang kedua, kurangnya tenaga terampil dalam proses produksi biogas. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-teman. Berikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Nah, itu sekedar simulasi aja ya anak-anak. Tidak perlu dikerjakan. Kita lanjutkan. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam.
Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, kita jawab bersama-sama. Jadi tinggal 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi biogas dapat digunakan selama 2 hari. Yang kedua, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, kita jawab bersama-sama. Tinggal 16 jam dibagi 4 jam sama dengan 4. Jadi biogas dapat digunakan selama 4 hari. Selanjutnya, kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12.15 siang, maka pukul berapa biogas akan habis? Nah, kita jawab bersama-sama. Berarti tinggal 12.15 ditambah 10 jam sama dengan 15 tambah 0, 15. Dan 12 ditambah 10 sama dengan 22. Jadi biogas akan habis pukul 22.15 malam. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Coba perhatikan gambar berikut. Berikan saran dan alasan ya. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Jawabannya, sebaiknya jangan membuang sampah di sungai. Mengapa? Jelaskan. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Sekarang cobalah amati lingkungan sekolahmu. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Nah, ini Pak Guru beri contoh cara menjaga lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, kemudian mengurangi penggunaan plastik, dan menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi. Melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin, melakukan piket kelas secara rutin, membersihkan saluran air yang ada di sekolah. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.